Puji Tuhan, selamat malam, Shalom. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, malam hari ini kembali kita bertemu di dalam ibadah doa malam kita malam hari ini. Mari Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online di rumah, sama-sama kita mau siapkan hati kita, sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan malam hari ini bagi setiap kami. Kami percaya kalau kami bisa mengikuti ibadah malam hari ini semua karena anugerah Tuhan. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kami rindu memuji Tuhan, kami rindu menyembah Tuhan lebih lagi. Kami mau bersuka cita sebab kami punya Allah yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpinlah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah kami dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah lakukan perkara yang besar, bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Satu kali lagi katakan, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar, bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, hanya beserta dengan Allah kita dapat melakukan setiap perkara apapun di dalam kehidupan kita. Amin. Mari malam hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita lebih lagi memuji menyembah Tuhan dan mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami sekalipun masih melalui online Tuhan. Engkau Allah yang tidak terbatas oleh jarak dan waktu, sanggup menjamah setiap kami melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur lebih lagi. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, pulihkan hati
Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu. Mari datang lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku satu kali lagi katakan segala pujian, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku memujimu, menyembahmu ya Tuhan. Memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu. Memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu. Mari bersama-sama kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Biarlah segala puji-pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Biarlah setiap pujian penyembahan kita malam hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan, bahkan menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan malam hari ini, sehingga ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur
Tuhan malam hari ini. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang indah malam hari ini untuk kami lebih lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau lebih lagi menyiapkan hati kami Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi sama-sama kita mau datang sujud di hadapan Tuhan. Merendahkan diri. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari bersama datang lebih lagi katakan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari dengan iman percaya kita dari awal naikkan pujian ini katakan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di
Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Lebih sungguh katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, kami serahkan Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan mujizat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan sesuatu pasti terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami percaya mujizat itu masih ada dan sesuatu yang baik itu terjadi dan mujizat itu berlangsung dalam hidup kami. Ajari kami untuk taat dan setia pada kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan atas setiap umat-Mu tidak pernah terlambat. Oleh sebab itu, pegang tangan kami, tuntun langkah kami, dan biarlah kami hari lepas hari semakin dekat dengan Engkau. Semakin hari kami mengenal kasih-Mu, dan semakin hari kami boleh melihat bahwa pertolongan dan mujizat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah terlambat menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Haleluya, semua katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom. Ya, saya percaya bahwa hari-hari ini di tengah pandemi yang sudah 7 bulan berlangsung, saudara dan saya ada di dalam pemeliharaannya Tuhan. Saudara, kemarin ketika saya ditanya doa malam hari ini khotbah tentang apa? Tiba-tiba ada satu rema di hati saya yang boleh menyatakan, kamu katakan bahwa ketaatan itu membawa atau menghasilkan mujizat. Siapa hari-hari ini Bapak Ibu yang merindukan mujizat? Angkat tangan. Ya, saudara jangan hanya merindukan mujizat. Tapi ketika saudara taat, mujizat itu mengikuti kehidupan saudara dan saya. Mari kita belajar hari ini bahwa ketaatan, sebuah ketaatan itu mendatangkan atau menghasilkan mujizat bersama-sama lewat kitab Yosua. Kita mau baca Yosua pasalnya yang pertama
ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yosua 1 ayatnya yang pertama sampai 9. Firman Tuhan berkata demikian, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah, mungkin saya boleh baca ini ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ayatnya yang kedua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3 sama-sama, saudara di rumah baca, saya pun baca dari sini, amin. Ayat 3 berkata demikian, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat yang keempat, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9 dengan suara nyaring, 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, Tuhan taruh di hati saya yang pertama bicara tentang janji Tuhan dan peringatan Tuhan buat saudara dan saya. Masih ingat hari Minggu yang lalu saya bicara tentang fear of God, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan punya 4 langkah berani. Berani yang pertama adalah berani menentukan sikap hati yang benar. Berani yang kedua adalah berani memilih kehendak Tuhan dibanding dengan kehendaknya kita. Berani yang ketiga adalah kita mau, coba ya saya baca untuk berani yang ketiga. Bicara mengenai berani mengusahakan untuk mengerti kehendaknya Tuhan atas hidup saudara dan atas hidup saya. Dan berani yang keempat, berani hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Pada saat zamannya Yosua langsung dituntun oleh Tuhan. Hari-hari ini saudara dan saya, kita dituntun oleh Roh Kudus untuk menentukan setiap sikap hati. Dan biarlah setiap sikap hati itu adalah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, kita belajar hari ini Yosua terima janji. Dikatakan di ayat yang ke-6 tadi, kuatkan dan teguhkan hatimu, ya, karena engkau yang akan memimpin bangsa ini untuk masuk ke dalam tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, waktu Tuhan ngomong begitu, dia janji penyertaan itu sempurna dalam kehidupannya. Tapi bukan hanya sebuah janji yang Tuhan berikan kepada Yosua. Sama, saudara dan saya bukan hanya menerima janji Tuhan. Masa depanmu cerah,
penuh dengan harapan, terus naik bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Bukan hanya sekedar menerima janji bahwa aku Tuhan yang mengetahui rencana-rencana yang indah yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Bukan rancangan kecelakaan tapi damai sejahtera. Ya. Bukan hanya kita ini terima janji, bukan hanya Joshua itu terima janji, tapi Joshua juga terima peringatan daripada Tuhan. Yang pertama dikatakan, kuatkan dan teguhkan hati. Kamu yang akan membawa bangsa ini masuk di dalam tanah yang kujanjikan. Dan untuk itu Tuhan ingatkan, bertindaklah hati-hati. Jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Amin. Saudara, dalam kehidupan kita, Tuhan pun memperingati kita. Ayo kuatkan dan teguhkan hatimu. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan kebenaran firman. Dan jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Ayat yang ke-7 tadi. Ayat yang ke-8 berkata, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Amin. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan hanya kita mau bilang, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Tapi enggak ada hasil. Kita hanya bisa menyanyi di hadapan Tuhan. Kita hanya tahu secara teori. Enggak. Tuhan sudah berkata kepada Joshua waktu itu, ayo jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan firman, renungkan Taurat itu siang dan malam. Kenapa? Supaya Yosua bisa bertindak hati-hati. Supaya saudara dan saya terus di guidance, terus dituntun, terus bisa bertindak hati-hati. Amin. Ya, waktu saudara dan saya bertindak hati-hati, maka penyertaan Tuhan membuat saudara dan saya berhasil dan beruntung. Katakan amin. Tuhan gak bilang semuanya itu mulus, tapi Tuhan bilang aku menyertai engkau. Tindak tandukmu hati-hati. Pegang firman Tuhan, itu kekuatan bagi engkau. Dan engkau akan berhasil dan beruntung. Dan yang ketiga dikatakan di ayat yang ke-9, jangan kecut dan tawar hati. Saudara, Tuhan sudah memperingatkan dari awal. Jangan kecut, jangan tawar hati. Apa yang membuat kita kecut dan tawar hati? Pasti persoalan yang datang silih berganti. Sudah berdoa tapi belum ada jawaban. Sudah berusaha, sudah sepertinya melakukan firman, sepertinya sudah taat, tapi belum ada jawaban. Maka kadang-kadang ketika kita menunggu, waktu penantian, kadang-kadang kita bisa terjebak dengan kecut dan tawar hati. Tapi hari ini dengarkan baik-baik. Kita mau belajar dari satu tokoh namanya Yosua yang melalui banyak hal di dalam kehidupannya juga. Jangan kecut dan jangan tawar hati. Karena Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Amin. Kita belajar yang poin yang kedua, saudara. Ya. Poin yang kedua Tuhan taruh kepada saya. Ini loh ketaatan yang mendatangkan mujizat. Ya. Yang pertama tadi janji Tuhan atas Yosua dan peringatan-peringatannya untuk Yosua. Yang kedua kita bicara tentang ketaatan yang bagaimana yang sampai mujizat itu boleh menghampiri dan boleh ada dan boleh merobohkan tembok yang begitu tebal dan begitu besar. Ya, saudara kita baca Yosua 6 ayat 1 sampai dengan 20. Saudara baca di rumah dengan suara yang lantang sampai telinga kita dengar. Saya akan baca dari sini. Amin. Ya, Yosua 6 ayat 1. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada yang keluar atau masuk. Ayatnya yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat yang ketiga. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ayat yang keempat.
Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Yang kelima, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dan dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ayat yang ke-6. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingi kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Ayat yang ke-8. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. 9. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus menerus ditiup. 10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakannya kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Saudara, sampai ayat 10 ini, perintah Tuhan untuk Yosua itu gak mudah. Saya tadi searching, saudara. Luasnya Yeriko ini berapa luas sih? Yeriko di Wikipedia dikatakan luasnya kurang lebih 58,7 kilometer. Ya. Saudara, 1 kilo saja atau 2 kilo kita berjalan itu kadang-kadang udah menggah-menggah untuk orang-orang zaman now, ya. Tapi kalau orang-orang dulu, kalau dia bilang dekat kok, cuma di balik gunung ini. Nah, itu mereka lebih tahan dalam berjalan. Tapi saudara perhatikan, Yosua diperintahkan untuk memutari tembok Yeriko beserta dengan orang-orangnya selama 7 hari. Ya, selama 7 hari, dan dalam 7 hari itu 6 hari pertama itu mengelilingi 1 kali saja. Ya, 1 kali saja dan kemudian pulang. 1 kali saja kemudian pulang. Saudara, 1 yang dikelilingi tembok Yeriko cukup besar. Yang kedua, mereka tidak boleh mengeluarkan kata-kata sepatah kata pun. Kalau saudara ada gerak jalan, bisa di dalam perjalanan kita ngobrol dengan orang di sebelah kita enggak? Bisa, benar? Beberapa bulan yang lalu, sebelum COVID-19 tentunya, mungkin tahun lalu, saya bersama dengan Charlie waktu itu ke Barabai, ikut yang namanya acara dari Dinas Pendidikan, saudara. Waktu itu kami ada 1 acara yang kami harus ikut, yaitu gerak jalan. Bukan gerak jalan juga sih, jalan. Pokoknya jalan dengan rute tertentu. Dihitung-hitung rutenya itu 4 kilo, saudara. Saya udah senyum-senyum waktu itu, saya udah panas kan. Saya udah senyum-senyum, saya bilang gini, udah ya nanti di tengah-tengah kita stop. Ya, tapi ternyata saya dengan Charlie bisa menyelesaikan 4 kilo itu. Tanpa naik beca, tanpa kami harus tidak jujur, tapi kami menyelesaikan 4 kilo. Kenapa kami bisa menyelesaikan 4 kilo? Karena sambil ngobrol,
Kemudian sambil beli ada minuman dingin kami beli sambil minum. Kemudian ada rekan dari daerah lain yang sesama Kalsel tapi daerah lain jumpa. Kami sama-sama ikut lomba waktu di Bangka Belitung. Kami ngobrol, Bu, tahukah Pian bahwa waktu itu begini dan kami asik dalam perbincangan. Saudara, ketika kami berbincang-bincang maka 4 kilo itu bisa terlewati. Yeriko lebih besar daripada itu. Ya. Dan waktu itu mereka harus tidak boleh berkata-kata. Mereka harus mengelilingi. Tanpa mereka tahu kenapa mereka harus mengelilingi. Mereka hanya tahu bahwa Tuhan menyuruh melalui Yosua untuk mengelilingi tembok itu. 7 hari lamanya dan tiap hari dalam 6 hari, 6 hari itu 1 kali putaran. Dan mereka harus lakukan itu. Apa yang mereka lakukan? Taat. Amin. Maukah saudara dan saya belajar taat? Sebuah ketaatan itu adalah melakukan perintah tanpa komplain. Melakukan perintah tanpa sungut-sungut. Melakukan perintah tanpa kita mempertanyakan. Kenapa saya harus lakukan ini? Ketika saudara dan saya mulai mau mengusahakan Allah memerintah dalam hidup kita. Tadi dikatakan langkah berani yang ketiga adalah mengusahakan bahwa kehendak Tuhan jadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan waktu kita mengusahakan itu, maka ketaatan adalah salah satu yang dibutuhkan untuk mengusahakan kehendak Allah terjadi dalam kehidupan kita. Waktu Yosua mendengar ini dan dia paparkan kepada anak buahnya, kepada orang-orangnya. Saya percaya mungkin kalau hari-hari ini kita ngomong begitu, pasti ada yang pro, ada yang kontra. Saya tidak tahu zamannya itu bagaimana. Tapi yang saya tahu mereka melakukan dengan taat dan setia. Katakan amin. Maukah hari ini saudara dan saya belajar ketaatan. Ketaatan adalah melakukan perintah tanpa ngomel. Melakukan perintah tanpa sungut-sungut. Melakukan perintah tanpa komplain atau bertanya kenapa saya harus lakukan ini. Tapi hari ini maukah saudara dan saya melakukan perintah, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Hidup tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Melakukan perintah apa yang Tuhan ajarkan untuk saudara dan saya lakukan. Bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakku yang jadi, kata Tuhan. Amin. Ya. Dan coba perhatikan bahwa bangsa Israel belajar. Ayat yang ke-10 tadi berkata, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Jangan bersorak, jangan perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Kebiasaan manusia lebih gampang untuk berbicara daripada mendengar, saudara. Ya, tapi saat itu ketika Yosua memerintahkan kepada bangsa itu, jangan bersorak, jangan perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakannya kepadamu, bersoraklah. Saya percaya kalau tidak ada ketaatan, mereka semua pasti akan bersungut-sungut. Kalau tidak ada ketaatan, pasti ada provokasi-provokasi yang berkata, udah jangan lakukan. Buat apa? Wasting time. Waktu mereka mengelilingi 1 kali, waktu hari pertama, mungkin orang-orang yang di dalam tembok Yeriko berjaga-jaga, bersiap-siap, menanti-nantikan, udah siap nih. Kalau kamu mulai menyerang, aku pun akan sudah ready. Senjata-senjata semuanya sudah ready. Tapi hari pertama yang mereka lihat,
Yosua hanya bawa pasukannya untuk berkeliling dan pulang. Hari kedua mereka pun sudah siap-siap. Di dalam Yeriko sendiri sudah siap-siap, berjaga-jaga. Tapi waktu hari kedua ternyata hal yang sama terjadi. Yosua hanya berkeliling satu kali, kemudian bawa pasukannya balik. Hari ketiga tetap bersiap-siap. Saudara pernah dengar cerita tentang seekor monyet? Seekor monyet ini naik ke atas pohon yang tinggi, ya. Naik dengan usaha yang luar biasa sampai dia ada di ujung, di puncak. Waktu dia di puncak mulai angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi melanda. Dan waktu angin itu sepoi-sepoi bertiup, mulai kita ini kayak kalau kayak dikipasin gitu ya saudara ya. Udah dalam hal yang nyaman, rasanya lengah. Monyet ini juga lengah. Dan waktu lengah dia tertidur. Apa yang terjadi saudara waktu monyet ini tertidur? Dia jatuh. Kenapa? Karena dia tertidur, dia tidak waspada lagi. Pada waktu Yosua memimpin bangsa Israel untuk mengelilingi satu kali putaran. Putaran yang hari kedua, putaran hari ketiga, bangsa Yeriko masih berjaga-jaga. Tapi dilihat loh pulang, takut kali. Ya gak ada apa-apanya. Mungkin mereka takut, gak berani sama kita. Hari keempat, hari kelima, hari keenam tetap melakukan itu. Saudara, dari sisi lawan mungkin meremehkan. Dan dari sisi kita yang melakukan mungkin gregetan. Ya, gregetan kenapa? Ini disuruh apa nih? Ya, kok tiap hari kayak orang pengangguran? Kalau Tuhan mau tolong, tolong aja. Kenapa harus begini caranya? Cara Tuhan dengan cara saudara dan saya. Seperti langit dari bumi, setinggi langit dari bumi. Demikianlah rancangan Tuhan dari rancangan saudara. Kadang-kadang kita nggak habis pikir, nggak masuk akal. Tapi ketika saudara mau belajar taat, merespon dengan sikap hati yang benar, memilih kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita, mengusahakan kehendak Tuhan yang kita lakukan, mengusahakan Allah memerintah dalam hidup kita, taat lakukan perintah tanpa deadline. Tuhan, aku deadline kamu ya. Tuhan, aku udah katakan kepada Engkau, kenapa aku sudah melayani tapi Tuhan gak jawab. Belajar saudara, belajar taat 100%. Meskipun Tuhan tidak tolong saya, Dia tetap Allah yang luar biasa. Amin. Ya, 6 hari mereka lakukan demikian. Ayat yang ke-11. Ya, Yosua 6 ayat 11. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja, kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Ayat 12. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikuti pengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus menerus ditiup. Ayat 15. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. 15. Sama-sama baca. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Saudara, 1 kali saja mengelilingi mungkin kita lelah. Saudara bisa bayangkan kalau hari itu mulai dari fajar menyingsing,
harus mengelilingi kota itu dengan cara yang sama selama 7 kali keliling. Bagaimana? Tapi mereka tidak komplain, katakan amin. Mereka tidak mempertanyakan apa yang Tuhan suruh kepada mereka. Yang mereka lakukan hanya TAAT, taat. Tahukah saudara, ketika mereka mengelilingi kota itu 7 kali dengan sebuah ketaatan. Ayat yang ke-16 berkata demikian. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ayat 17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. 18. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. 19. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. 20, sama-sama baca 1, 2, 3. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudara, ketika mereka taat, 7 kali mengelilingi itu gak mudah. Tapi ketika taat, ketika lakukan perintah sesuai dengan kebenaran firman, maka Tuhan berperang ganti kita. Amin. Mujizat berlangsung bukan dengan apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan, tapi Tuhan sanggup tolong saudara dan saya. Mujizat masih ada sampai hari ini. Hari-hari ini, apa yang saudara dan saya sedang hadapi? Apakah doamu sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun belum dijawab? Apakah engkau sudah bersungguh-sungguh hati dengan Tuhan, tapi kayaknya Tuhan pun belum jawab? Saya waktu membaca dan merenungkan bagaimana Yosua disuruh Tuhan 6 hari 1 kali putaran, hari ke-7 7 kali putaran, dan saya tahu waktu 7 kali itu tidak mudah. Ada kelelahan mungkin secara fisik, juga kelelahan secara hati saudara. Tapi firman sudah mengingatkan tadi, jangan kecut dan jangan tawar hati. Bertindak hati-hati, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Kuatkan dan teguhkan hatimu, karena aku menyertai engkau. Saya jadi teringat bagaimana mama saya 7 tahun berdoa dan berpuasa. Setiap hari beliau berdoa, lagunya tiap hari itu sama saudara. Ya, kadang mulai jam 10 malam bisa selesai jam 12 malam, bisa selesai jam 1 pagi, bisa selesai jam 3 subuh, bisa selesai jam 5 subuh. Kalau sudah berdoa 8 speaker itu bunyi, dan itu dilakukan terus menerus setiap hari. Tiap hari melakukan hal yang sama di hadapan Tuhan.
Beliau berdoa tidak henti dan tidak putus sampai bisa 7 jam, 10 jam, 3 jam, 2 jam. Nggak pernah kayaknya saya lihat beliau berdoa 30 menit. Yang saya lihat beliau berdoa 1 jam, 2 jam, bahkan lebihnya lebih banyak. Satu hari ada hamba Tuhan dari Surabaya datang ke tempat kami, nginap di tempat kami, dan beliau seorang pendoa. Saya udah bilang dengan tante ini, tante nanti kalau malam ikut mami berdoa, tante gak usah tunggu mami selesai. Begitu tante ngantuk, tante masuk aja ke kamar dan tidur. Karena mami ini gak tahu dia bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa sampai pagi. Oh iya tenang, saya tahu. Tante ini ikut saudara. Sampai akhirnya mama saya waktu itu kebetulan selesainya jam 5 atau setengah 6 pagi. Ya, pagi saudara baru selesai. Ya, dan waktu beliau buka mata ngelihat si tante ini tidur di ubin, di lantai. Ya, akhirnya tante ini sakit saudara, nggak bisa pelayanan hari itu karena tidur di ubin sepanjang malam. Ditanya kenapa bu kok nggak masuk? Iya saya pikir sudah mau amin. Ya, saya pikir sudah mau amin, udah mau selesai. Makanya saya tunggu sampai ketiduran. Saudara saya mau katakan satu hal. Waktu kita dengan taat, waktu kita dengan setia. Waktu bahkan mama saya sempat tawar hati dan kecut hati mau selesai berdoa pada tahun yang kelima. Tuhan kembali, firman Tuhan kembali mengatakan melalui seseorang yang datang kepada beliau. Ibu jangan berhenti, kalau berhenti Tuhan katakan keluarga ibu makin hancur. Ya, ayo bangkit. Dan mama saya akhirnya tidak jadi berhenti, terus bangkit. Tidak tawar hati, tidak kecut hati. Menguatkan dan meneguhkan hatinya. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sekalipun beliau tidak mengerti ini kapan ditolongnya. Papa saya sempat bertanya, kalau kamu berdoa untuk orang lain semuanya dijawab. Tapi kenapa doa untuk kita dan keluarga kita nggak dijawab? Tapi ternyata saudara hari ini lihat jawaban kan? Yang lihat jawaban katakan amin dan lambaikan tangan. Amin. Kita lihat jawaban. Hari ini ketika mama saya 7 tahun berdoa berpuasa. Tanpa henti, tanpa lelah. Buktinya hari ini kemenangan besar, tembok Yeriko rubuh pada saat itu. Dan tembok kelaliman, tembok kedurjanaan, segala tembok yang menghalangi keluarga kami untuk boleh sungguh-sungguh dengan Tuhan itu dihancurkan. Hari ini bukannya dapat satu pendeta atau satu hamba Tuhan, hari ini melahirkan berapa pendeta kita ya? 7 hamba Tuhan saudara. Tinggal 6 sekarang karena papa saya sudah almarhum. Tapi beliau sungguh-sungguh jadi teladan yang luar biasa. Hari ini kuatkan dan teguhkan hatimu. Siapa yang mau berkemenangan di dalam Tuhan? Siapa yang mau menerima mujizat Tuhan? Mujizat masih ada sampai hari ini. Dan dikatakan kuatkan, teguhkan hatimu. Waktu saudara dan saya belajar taat. Taat kepada perintah. Waktu kita merespon dengan hati yang benar, katakan hati yang benar. Waktu kita memilih kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Keputusan Tuhan, bukan keputusan kita. Caranya Tuhan, bukan caranya kita. Ya, waktu saudara dan saya mengusahakan untuk mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Ya, firman berkata, jangan balas jahat dengan jahat, balaslah dengan kebaikan. Firman berkata, ayo ampuni, sampai kapan? Sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Ya. Ampuni. Firman berkata, ayo kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan tawar hati, jangan kecut hati. Firman Tuhan berkata, besi najamin besi, sesama manusia saling menajamkan. Firman berkata, sabar menanggung segala sesuatu, berharap akan segala sesuatu. Dan pencobaan-pencobaan yang saudara dan saya alami itu tidak lebih daripada kekuatan kita. Hari ini kuatkan hati saudara. Ketaatan saudara dan saya menghasilkan kemenangan dan mujizat. Amin. Mari kita siapkan hati. Kita biarkan firman ini meresap dan terhisap
dalam kehidupan kita menjadi rema. Mari kita siapkan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari kita siapkan hati di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan taruh di hati saya, banyak hari ini orang-orang yang sedang beribadah bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan mau tolong saya? Hari ini ada sebuah jawaban, ya, Tuhan mau tolong saudara dan saya. Mujizat sedang berlangsung dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam apapun yang saudara hari ini sedang gumulkan. Dan bagi Tuhan tidak ada kata mustahil. Tapi kuatkan dan teguhkan hati saudara. Kuatkan dan teguhkan hati saudara. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Bertindaklah hati-hati menurut dengan firman Tuhan. Biarkan renungkan firman itu siang dan malam, karena dia akan memimpin engkau ke jalan-jalan yang benar. Dan mulai hari ini percayalah, penyertaan Tuhan atas saudara dan saya sempurna. Dia membuat mungkin dalam waktu yang panjang atau lama. Dia membuat dengan cara-cara yang mungkin kita tidak pahami hari-hari ini. Tapi ingatlah satu hal, bahwa Tuhan membuat saudara dan saya timbul seperti emas murni. Tuhan akan membuat saudara dan saya makin kuat, bertambah kuat. 7 tahun ibu saya berdoa tanpa jawaban. Tapi saudara lihat buah hari ini. 7 hamba Tuhan melayani Tuhan sama-sama. Papa saya sudah dipanggil Tuhan. Tapi sampai hari ini apa yang beliau sedang kerjakan waktu-waktu lampau itu menjadi berkat bagi kami. Keturunan di bawah kami, generasi yang ketiga, keempat, melayani bersama-sama, mengasihi Tuhan bersama-sama. Hari ini siapapun saudara, teguhkan hatimu. Mari bangkit berdiri dimanapun engkau berada. Saat kau berfirman, Amin Tuhan. ku menang saat kau bertindak. Yes. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin Yesus. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang Dimanapun Bapak Ibu berada, katakan di hadapan Bagi Tuhan. Tuhan Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. tak mungkin. Mujizatnya Amin. disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi dengan hatimu. Bagi Tuhan tak ada Ketika yang engkau yakin dan percaya, bagi mustahil. Tuhan tidak ada yang Bagi mustahil. Tuhan tak ada Maka yang Tuhan tak semakin hari semakin bertambah dalam hidupmu. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Musik saja. Ambil waktu beberapa saat di hadapan Tuhan. Apa yang saudara hari-hari ini sedang hadapi dan gumulkan? Mungkin hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Yosua diperingatkan oleh Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, karena engkau yang akan memimpin bangsa ini untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Yosua diingatkan Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan bimbang, jangan tawar hati, jangan kecut hati. Mungkin caranya tidak seperti yang kau inginkan. Mungkin waktunya tidak seperti yang kau bayangkan. Mungkin di depan sepertinya belum ada pertolongan. Bukan tidak ada pertolongan, tapi belum ada pertolongan. Bukan berarti Tuhan tidak tolong. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Bukan berarti Tuhan tidak ada bersama dengan saudara dan saya. Tapi hari ini dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, supaya engkau berhasil dan engkau beruntung. Supaya engkau tidak goyah, supaya engkau tidak menyimpang ke kanan dan engkau tidak menyimpang ke kiri. Kuatkan, kuatkan dan teguhkan. Ketika waktunya Tuhan datang, ketika engkau lakukan bagianmu, maka Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bahkan kemenangan. Mujizat Tuhan sedang sediakan bagi umatnya. Namun hari ini biarlah engkau kuat, bertambah kuat di dalam pengharapan. Kuat dan bertambah kuat di dalam iman. Kuat dan bertambah kuat di dalam ketaatanmu mengiring Kristus. Dan kita yakin percaya bahwa setiap ketaatan saudara dan saya menghasilkan mujizat. Mujizat masih ada. Mujizat masih berlangsung buat saudara dan buat saya. Mari buka kedua tanganmu. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terbuka pada saat ini, siapapun kami. Biarlah Engkau pegang tangan kami, tuntun langkah kami. Kuatkan dan teguhkan hati setiap kami Tuhan. Kami mau taat, kami mau berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau merespon dengan hati yang benar. Kami mau memilih untuk kehendak-Mu jadi dalam hidup kami. Kami mau untuk boleh mengusahakan Allah memerintah dalam hidup kami. Mengerti kehendak Tuhan. Dan kami mau untuk dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh melihat setiap penggenapan janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kami. Terobosan terjadi, pemulihan terjadi, dan kekuatan daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Dan mujizat sedang berlangsung saat ini, baik itu untuk kesehatan saudara, baik itu dalam rumah tangga saudara dan saya, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam apapun dalam aspek kehidupan kita. Mujizat sedang berlangsung hari ini, saat ini untuk saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman ini di dalam tangan-Mu. Materaikan menjadi rema dalam hati kami. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua boleh katakan amin. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Allah Tuhan kita. Haleluya.
Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, biarlah malam hari ini kita juga rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, sekali lagi kita akan berdoa buat persembahan kita malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran yang sudah kami dengar malam hari ini. Biarlah menjadi rema bagi setiap kehidupan kami, umat-Mu yang mendengarkan kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman pakai lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami juga rindu memberkati pekerjaan Tuhan. Biarlah dengan penuh sukacita kami melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu bisa melihat atau men-scan barcode yang sudah kami sediakan di layar televisi Bapak Ibu Saudara. Ataupun di laptop atau handphone Bapak Ibu yang sudah ada melalui aplikasi baik itu Oppo, Dana, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum bisa melalui aplikasi yang sudah disediakan, Bapak Ibu juga bisa mentransfer melalui akun BCA dengan nomor rekening yang sudah kami sediakan atas nama Gereja Betani Banjarmasin. Demikian Bapak Ibu, dan kami mengucapkan terima kasih buat persembahan Bapak Ibu yang sudah berikan malam hari ini. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan mengakhiri ibadah doa malam kita malam hari ini. Sama-sama kita mau bangkit berdiri dan siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah doa malam hari ini. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan terus berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, selalu menyertai kami dalam setiap keadaan hidup kami. Di akhir ibadah doa malam hari ini, Tuhan, kami mengangkat tinggi kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami menerima segala berkat yang terbaik, berkat yang berasal daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan kami mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya, kami terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.